Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Davananta dari Fakultas FTKI, Prodi Sistem Informasi. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil UTS saya, yaitu membuat proposal tugas akhir untuk mata kuliah Metodologi Penelitian Teknologi Informasi R02. Oke, langsung saja kita mulai sekarang juga. Ya, oke. Jadi di sini ada proposal tugas akhir saya, yaitu yang berjudul Sistem Informasi Transparansi Nilai Mata Kuliah Berbasis Web. Lalu di bawahnya ada identitas saya, nama NPM, prodi dan angkatan. Next, di bawahnya ada abstrak. Dengan berkembangnya teknologi informasi, maka diperlukan sistem pendidikan yang berkualitas, baik dari segi kurikulum, pengajaran, pengujian, maupun sarana dan prasarana pendidikan. Dalam hal ini, poin yang patut dibahas adalah sistem ujian. Masih banyak lembaga pendidikan, baik universitas, sekolah, maupun lembaga pendidikan non formal lainnya yang menggunakan cara manual untuk menilai nilai siswa tentunya. Terdapat hambatan dalam pelaksanaannya, seperti keterlambatan admin atau fakultas dalam memasukkan nilai mahasiswa, yaitu mahasiswa tidak mendapatkan informasi yang transparan tentang nilai mata kuliah, sehingga mahasiswa kurang termotivasi untuk belajar karena hanya menerima informasi tentang nilai mata kuliah tersebut di akhir perkuliahan atau di akhir ujian UAS, ujian akhir semester. Penelitian ini bertujuan untuk memanfaatkan kemajuan teknologi internet berbasis web agar dapat diakses secara langsung secara online. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai rekomendasi untuk meningkatkan pelayanan di perguruan tinggi. Kata kuncinya yaitu sistem informasi, transparansi, penilaian mata kuliah perguruan tinggi web. Next, kita masuk ke pendahuluan. Pendidikan formal merupakan bagian dari pendidikan nasional yang bertujuan untuk menghasilkan mahasiswa yang mampu bersaing di era global saat ini. Banyak kegiatan yang biasanya dilakukan secara manual dirancang untuk dilakukan secara digital. Tentunya hal ini memudahkan pelaksanaan kegiatan yang seringkali terbatas ruang dan waktu, seperti pembelian tiket online dan e-banking. Pendidikan adalah salah satu sektor penting yang diperhatikan peningkatan kinerjanya. Dalam hal ini yang menjadi sorotan adalah sistem penilaian mata kuliah pada perguruan tinggi, di mana masih banyak lembaga-lembaga pendidikan seperti sekolah, perguruan tinggi, maupun lembaga non-formal lainnya yang masih menggunakan cara manual. Hal ini terkadang dapat menimbulkan beberapa kendala dalam pelaksanaannya, seperti keterlambatan admin, dosen dalam penginputan nilai, siswa kurang termotivasi untuk belajar dikarenakan hanya mendapatkan informasi nilai mata kuliah pada saat akhir perkuliahan selesai atau akhir ujian UAS, ujian akhir semester. Dengan perkembangan teknologi saat ini yang menuntut suatu sistem penilaian mata kuliah yang efisien, efektif, dan mampu melaksanakan pengujian secara cepat dan tepat, diharapkan semua kendala yang biasanya ditemui pada saat penilaian mata kuliah secara manual dapat dikurangi atau bahkan dihilangkan. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan memiliki sistem informasi penilaian mata kuliah yang lebih terintegrasi online. Diharapkan penilaian mata kuliah dapat dilakukan secara cepat, akurat, dan mudah. Next, ke tinjauan pustakanya. Ada perguruan tinggi. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pendidikan Tinggi, pendidikan tinggi didefinisikan sebagai lembaga keilmuan yang misinya menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran di atas tingkat menengah, menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berbasis budaya, nasionalisasi Indonesia dan secara ilmiah. Pendidikan tinggi juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990, khususnya penyelenggaraan lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Perguruan tinggi adalah lembaga berbasis pengetahuan. Memang dalam proses pengorganisasian, kegiatan yang dilakukan oleh perguruan tinggi berkaitan dengan proses penciptaan, penyebarluasan, dan pembelajaran ilmu pengetahuan. Next, konsep sistem informasi. Kata sistem itu berasal dari kata Yunani yang berarti penyatuan. Sistem adalah jaringan produsen yang saling berkumpul bersama untuk melakukan kegiatan atau untuk mencapai tujuan tertentu. Sistem adalah suatu jaringan dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu. Sistem juga merupakan suatu kesatuan entiti yang terdiri dari bagian yang disebut subsistem yang saling bergantung untuk mencapai tujuan tertentu. Lalu ada transparansi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 2010, transparansi berarti memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada publik atas dasar bahwa publik memiliki hak untuk mengetahui secara menyeluruh dan terbuka tentang
tanggung jawabnya, akuntabilitas pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercaya dan penghormatannya, aturan dan peraturan. Untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi, dan autokrasi, salah satu prinsip keterbukaan harus dihormati. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa transparansi adalah keterbukaan bersama untuk melakukan penilaian swasta, tidak hanya di sektor keuangan, tetapi dari dunia pendidikan, misalnya memberikan catatan kursus mereka sendiri. Lalu ada penilaian mata kuliah. Evaluasi kursus menggunakan ukuran semi absolut CRM yang direferensikan kriteria. Ukuran validitas absolut berbasis benchmark digunakan dalam ukuran yang membutuhkan penguasaan pembelajaran untuk menguasai keterampilan atau kemampuan atau pekerjaan tertentu. Dalam penilaian guru, aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik harus diperhatikan. Kriteria evaluasinya adalah absensi kehadiran, tugas mandiri, UIS, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Selanjutnya ada website, sering disingkat hanya sebagai website. Halaman web atau halaman web adalah sebutan untuk sekelompok halaman web. Biasanya bagian dari sebuah nama domain atau subdomain di World Wide Web, www di internet. Halaman web adalah dokumen yang ditulis dalam format HTML, Hypertext Markup Language, yang hampir selalu dapat diakses melalui HTTP, yang merupakan protokol untuk mentransfer informasi dari server web ke yang ditampilkan ke server web. Melalui peramban web statik atau dinamik, statis membentuk rangkaian bangunan yang saling bergantung, di mana masing-masing dihubungkan oleh jaringan halaman hyperlink. Alizaki 2009. Halaman situs web yang diakses dari URL menjadi root disebut halaman beranda. Halaman induk biasanya diterjemahkan sebagai halaman beranda server situs, dan biasanya di host di server yang sama. Tidak semua situs dapat diakses secara gratis. Beberapa situs memerlukan pembayaran sebesar untuk menjadi pelanggan. Misalnya, situs yang menampilkan pornografi, situs berita, layanan surat elektronik, email, dan lain-lain. Website ini dibuka melalui program browser yang diinstal pada komputer. Program browser yang dapat digunakan pada komputer antara lain Internet Explorer, Mozilla, Firefox, Netscape, Opera, dan terbaru adalah Google Chrome. Next, metode penelitian. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, mempelajari dokumen sumber perpustakaan sebagai dasar untuk menganalisis masalah yang disusun dalam penelitian ini. Yang kedua itu mengumpulkan data yang diperoleh dari pemodel sistem dan pengujian sistem, yang kemudian akan digunakan untuk melakukan analisis evaluasi mata kuliah. Next, jadwal penelitian. Penelitian dilakukan di salah satu universitas swasta di Medan. Lokasi penelitian adalah Universitas Masa Depan Utama Medan, Jalan KL Yosudarso, kilometer 6,5, nomor 3A. Penelitian dilakukan selama 1 tahun, mulai Mei hingga Desember 2017. Next, hasil dan pembahasan. Rancangan aplikasi dengan menggunakan program open source PHP akan memudahkan pengembangannya karena dapat dijalankan pada platform yang berbeda. Yang pertama itu ada tampilan halaman utama menu. Berikut adalah halaman utama sistem transparansi penilaian kursus. Dari halaman utama ini, pengguna akan diminta untuk masuk ke sistem peringkat berdasarkan level pengguna mereka. Sistem akan menolak input pengguna jika tidak diizinkan. Seperti ini tampilannya. Lalu yang kedua ada tampilan halaman utama admin. Berikut ini adalah halaman utama sistem transparansi penilaian mata pelajaran. Dari halaman utama ini, admin berhak mengolah data mata kuliah serta pengaturan penilaian mata kuliah. Admin juga mengolah data guru dan siswa. Ya, seperti ini tampilannya. Yang ketiga itu tampilan halaman beranda dosen. Berikut ini adalah halaman utama sistem penilaian mata kuliah transparan. Dari halaman utama dosen ini berhak memasukkan data kehadiran. Data ini hanya dimasukkan pada saat dosen mengadakan rapat atau melakukan kegiatan mengajar dan belajar pada waktu tertentu. Modul validasi tugas mahasiswa, modul validasi tes mahasiswa, nilai UTS, ujian tengah semester, dan UAS, ujian akhir semester. Seperti ini tampilannya.
Yang keempat, tampilan halaman modul mata kuliah dosen. Berikut ini adalah halaman utama sistem transparan evaluasi mata kuliah. Dari halaman utama ini, pengajar berhak memasukkan data nilai tentang partisipasi mahasiswa sesuai dengan jadwal dan jam pelajaran yang diajarkan oleh pengajar. Juga seperti untuk kuis, tugas, UTS, dan UAS, di mana setiap rapat fakultas diwajibkan untuk hadir atau menilai secara online sesuai jadwal pembelajaran yang telah ditentukan, sehingga sistem penilaian mata kuliah secara keseluruhan dapat terpantau. Seperti ini tampilannya. Lalu yang kelima, tampilan halaman dosen absensi. Berikut ini adalah halaman utama sistem transparan evaluasi mata kuliah. Dari halaman utama dosen ini berhak melakukan autentikasi kehadiran mahasiswa yang hanya dilakukan pada saat proses belajar mengajar dan kegiatan belajar mengajar sesuai standar waktu yang ditentukan dan disepakati oleh fakultas, administrator, dan mahasiswa, baik untuk pertemuan yang diperlukan atau waktu alternatif. Seperti ini tampilannya. Yang keenam, tampilan halaman dosen validasi tugas. Pada halaman validasi pekerjaan siswa di sini, guru diminta untuk memasukkan tugas berdasarkan rapat yang telah berlangsung secara online. Seperti ini tampilannya. Ya. Lalu yang ketujuh, tampilan halaman dosen validasi kuis. Pada halaman validasi pertanyaan siswa di sini, pembicara harus memasukkan pertanyaan berdasarkan pertemuan yang diadakan secara online. Ya, seperti ini tampilannya. Lalu yang ke-8, tampilan halaman data UTS, ujian tengah semester. Pada riasan UTS siswa, instruktur harus memasukkan nilai UTS berdasarkan pertemuan yang diadakan secara online. Ya, seperti ini tampilannya. Yang ke-9, tampilan halaman data UAS, ujian akhir semester. Pada halaman ringkasan semester, mahasiswa, dosen harus memasukkan nilai UAS berdasarkan rapat yang diadakan secara online. Ya, seperti ini tampilannya ya. Lalu yang ke-10, tampilan halaman beranda dosen. Ini adalah halaman utama sistem penilaian mata kuliah yang transparan. Dari halaman utama, mahasiswa dapat memasukkan tugas dan kuis per mata kuliah pada setiap semester. Di sini mahasiswa hanya dapat memasukkan nilai dalam pertemuan akademik dengan dosen sebelum pertemuan berikutnya, dan hasilnya menunggu konfirmasi dari guru yang bersangkutan. Ya, seperti ini hasilnya, tampilannya. Yang ke-11, tampilan halaman input tugas. Berikut ini adalah halaman utama sistem penilaian mata kuliah transparan. Dari halaman utama tersebut, mahasiswa dapat memasukkan tugas sesuai dengan jadwal pertemuan dan hanya dapat masuk sebelum memasukkan pertemuan mata kuliah berikutnya. Seperti ini tampilannya. Yang ke-12, tampilan halaman input kuis. Berikut ini adalah halaman utama sistem penilaian mata kuliah transparan. Dari halaman utama tersebut, mahasiswa dapat mengisi angkat sesuai dengan jadwal pertemuan. Seperti ini tampilannya. Yang ke-13, tampilan halaman nilai mata kuliah. Berikut ini adalah halaman utama sistem transparansi evaluasi mata kuliah dari riasan mata kuliah mahasiswa. Di sini jika mahasiswa tidak menyelesaikan UTS, maka nilai UTS mahasiswa tidak diabaikan, sehingga nilai juga berpengaruh terhadap mata kuliah tersebut. Ya, seperti ini tampilannya juga ya. Yang ke-14, tampilan halaman KS mahasiswa. Berikut adalah halaman utama sistem penilaian mata kuliah yang transparan, dimulai dari halaman laporan mahasiswa semester. Seperti ini tampilannya ya. Next, penutup. Dengan semakin meningkatnya dan berkembangnya teknologi informasi, maka diperlukan suatu sistem pendidikan yang berkualitas, baik dari segi kualitas pengajaran, pengujian maupun sarana dan prasarana pendidikan. Dalam hal ini, yang menarik untuk dibahas adalah sistem pengujian, di mana banyak lembaga pendidikan, baik universitas, sekolah maupun lembaga non-formal lainnya, menggunakan cara manual. Perusahaan publik menghadapi banyak kendala dalam pelaksanaan, termasuk administrator atau keterlambatan pembicara dalam memasukkan catatan mahasiswa, khususnya mahasiswa tidak mendapatkan informasi yang transparan tentang nilai mata kuliah tersebut, sehingga menyebabkan mahasiswa kurang termotivasi untuk belajar karena hanya mengetahui informasi nilai mata kuliah di akhir perkuliahan atau di akhir perkuliahan. Tentu saja menghadapi ujian UAS, ujian akhir semester. Penelitian ini bertujuan untuk memanfaatkan kemajuan teknologi internet berbasis web agar dapat langsung diakses di jaringan dan dilakukan secara online sesuai jadwal belajar mengajar yang telah disepakati. Sistem penilaian kursus online ini diimplementasikan sebagai website yang saat ini sedang berkembang pesat, sehingga segala kendala yang dihadapi dalam mengerjakannya secara manual dapat diminimalisir atau bahkan dihilangkan. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai rekomendasi untuk meningkatkan pelayanan di perguruan tinggi. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.
apabila masih terdapat kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian presentasi kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe videonya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.